Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG UIN Jakarta tahun 2024, kelas PAI 21 A2 batch 2 tahun 2024, mendapatkan tugas membuat video pembelajaran. Pada kali ini video pembelajaran bab 4 tentang hukum halal dan haram pada siswa kelas 6 SD Negeri Sampedar. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin. Amin ya robbal alamin. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Menjelaskan definisi halal dan haram. 2. Menyebutkan dasar hukum halal dan haram. 3. Menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. A. Definisi halal dan haram. Definisi umum: halal adalah segala sesuatu kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Dalam KBBI, halal artinya diizinkan atau tidak dilarang atau diperbolehkan. Ada yang mendefinisikan hukum halal adalah segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal, dan jiwa. B. Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Dalam KBBI, haram artinya terlarang oleh agama atau undang-undang. Definisi khusus: A. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. B. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. B. Dasar hukum halal dan haram. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahalallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Al-Maidah ayat 87. Dasar hukum yang kedua adalah al-hadis atau disebut juga as-sunnah. As-sunnah adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-hadis atau as-sunnah merupakan hukum kedua dari kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah
halal dan haram. Dasar hukum yang ketiga adalah ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad berasal dari kata ijtahada yajtahidu ijtihadan, yang merupakan akar kata jahada yang artinya adalah upaya atau kemampuan. Secara umum yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengerahan segala upaya pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. C. Sebab-sebab halal dan haram. 1. Asal zat. Allah telah menetapkan sesuatu haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddahma walahmal khinziri wa ma uhilla li ghairi bihi li ghairillah. Famanit turra ghaira baghi wala adin fala isma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang kedua, sifat asal. Jadi haram berdasarkan sifat asalnya apa? Yaitu perbuatan dan sikap sifatnya buruk, jahat, judi atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi atau syirik walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun tetap hukumnya haram. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar, judi. Katakanlah, pada keluarganya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka nafkahkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu memikirkan. Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Yang ketiga, karena proses. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya. Halal atau haram, kecuali sesuatu zat, asal zat, dan sifat haram tidak. Kecuali suatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal. Walaupun prosesnya itu bagus, benar. Jadi tetap kalau asal zatnya haram, tetap haram. Misalnya babi menurut Islam. Nah itu walaupun dimasak bagaimanapun bersih, tetap hukumnya haram bagi umat Islam. Baiklah anak-anak, karena sudah selesai kita pembahasan di bab 4 ini tentang hukum halal dan haram untuk menambah pengetahuan kalian, ya.
Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut di bawah ini dengan benar. Kerjakan di buku tugas kalian. Ya. Terima kasih. Pembahasan bab 4 sudah selesai. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akhiri dengan mengucapkan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.